Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabil Azharul Ananto, kelas 11 IPA 1, nomor urut absensi 35. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat, sehingga terdapat pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah tiap satuan waktu tertentu. Selain itu, laju reaksi dapat didefinisikan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk persatuan waktu. Teman-teman, proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan memengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Beberapa faktor yang memengaruhi laju reaksi antara lain 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, dan yang terakhir adalah katalis. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi sebagai tugas praktikum kimia kelas 11 SMAN 1 Cimahi. Selamat menyaksikan. Baik, faktor yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Bahan dan alat yang kita perlukan adalah 3 botol plastik, soda kue, sendok, cuka dapur, 3 balon, corong, dan stopwatch. Berikut ini langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, masukkan cuka ke dalam botol plastik sama banyak. Baik, langkah kedua kita masukkan soda kue ke dalam balon menggunakan corong. Balon hijau, balon pertama, masukkan 1 sendok teh. Balon kedua berwarna biru, masukkan 2 sendok teh. Dan balon yang ketiga, masukkan 3 sendok teh baking soda atau soda kue. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan ujung balon ke ujung botol dengan rapat, namun soda kue belum boleh masuk ke cuka. Baik, selanjutnya kita tuang soda kue ke dalam botol cuka, namun sebelum itu kita perlu siapkan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan balon untuk menggelembung. Kita mulai. Reaksi kimia yang berlangsung adalah C2H4O2 atau acetic acid vinegar plus NaHCO3 atau sodium bikarbonat atau baking soda akan menghasilkan produk NaC2H3O2 plus H2O plus CO2. Dari sini kita bisa simpulkan, terlihat bahwa balon putih lebih besar daripada balon hijau dan balon biru. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka memengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi memengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Baik, selanjutnya faktor yang kedua yang memengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah cuka dapur, 3 buah gelas, dan 3 jenis cangkang telur. Cangkang telur yang pertama yaitu setengah cangkang telur yang dipotong-potong kecil, dan cangkang telur yang dibubuki. Baik, langkah-langkahnya, pertama kita masukkan cuka ke dalam 3 buah gelas plastik sama banyak. Selanjutnya kita masukkan setiap jenis cangkang telur ke 3 buah gelas plastik.
Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Setelah diamati, cangkang telur yang dibubuki terjadi reaksi setelah 1 menit. Cangkang yang dipotong kecil-kecil terjadi reaksi setelah 3 menit. Dan cangkang yang ketiga yaitu yang setengah cangkang terjadi reaksi setelah 10 menit. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Baik, selanjutnya faktor ketiga yang memengaruhi laju reaksi adalah suhu. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah gula pasir, air dingin, air normal atau air biasa, dan air panas. Langkah-langkah yang kita perlu lakukan hanyalah menaburkan gula ke gelas plastik yang berisi air. Lalu kita aduk. Bisa kita lihat reaksinya, gula yang berada di air panas lebih cepat dibandingkan gula yang berada di air normal ataupun air dingin. Dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, laju reaksi akan semakin lambat. Baik, faktor terakhir yang memengaruhi laju reaksi adalah katalis. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah cuka, pemutih atau bakelin, 4 buah gelas plastik, dan yang terakhir paperclip. Oke, langkah-langkahnya kita masukkan cuka ke 2 buah gelas sama banyak. Selanjutnya, masukkan pemutih ke 2 buah gelas sama banyak. Setelah itu, campurkan 1 gelas berisi cuka ke dalam 1 gelas berisi pemutih. Sehingga kita memiliki 1 gelas berisi cuka, 1 gelas berisi pemutih, dan 1 gelas berisi campuran cuka dan pemutih. Selanjutnya, kita masukkan paperclip secukupnya. Lalu kita nyalakan stopwatch untuk melihat berapa lama reaksinya. Sudah selesai. Di sini dapat dilihat atau diamati bahwa pemutih atau bakelin merupakan katalis yang dapat meningkatkan laju reaksi sehingga paperclip lebih cepat bereaksi. Jadi, sedangkan tidak terjadi reaksi pada gelas berisi cuka ataupun pemutih jika masing-masing dimasukkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut.